Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faman yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal Syahabuddin dari kelas 11 tahun. Dan nanti rekan saya bernama Muhammad Irsal Maulana. Di sini saya dan teman saya akan membahas mengenai khalifah-khalifah yang terkenal dari Bani Umayyah di Damaskus yang pertama. Setelah kita ketahui bahwa khalifah-khalifah yang terkenal itu ada 4, yang diantaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, Marwan bin Hakam, Umar bin Abdul Aziz, dan Walid bin Abdul Malik, di mana itu ialah terkenal karena program-programnya ataupun terobosan-terobosannya di dalam suatu pemerintahan. Maka dari itu, selanjutnya saya akan membahas mengenai khalifah yang pertama, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia ini khalifah pertama di Bani Umayyah. Khalifah yang menjadi sebuah pelopor, yang menjadi sebuah pembentukan khalifahan dinasti Bani Umayyah, di mana sebelumnya yang awalnya kekhalifahan Khulafaur Rasyidin yang ditunjuk langsung oleh para sahabat. Disinilah awal mulanya pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Mengapa Muawiyah bin Abi Sufyan ini bisa terkenal? Maka disebutkan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan ini membentuk departemen dan duta-duta yang menjadi sebuah pelopor perluasan wilayah. Perluasan wilayah di sini dia jadi membentuk suatu perkantoran. Kantor satu yang meliput sebuah wilayah, kantor satu meliput sebuah wilayah. Begitu. Jadi kemudahan dakwah Islam bisa melalui perkantoran tersebut. Dan selanjutnya menjadi kantor pusat di Damaskus, itu kan kayak kita presiden, baru nanti di wilayah-wilayahnya itu provinsi-provinsi lah gitu ya. Nah, itu untuk mempermudah terkait perluasan Islam di berbagai dunia. Nah, di antaranya ada Uqbah bin Nafi dan Musa ibnu Nusair di Afrika Utara. Jadi diutusnya mereka ini untuk meliput wilayah Afrika Utara dalam segi Islam gitu. Selanjutnya ada Abdullah bin Abi Suro, di mana dia ini ditempatkan di India. Kan saat itu India sedang konflik-konfliknya kan. Dia masuk dengan Islam, menyebarkan Islam gitu kan. Ya. Nah, selanjutnya ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini diutus di Cina, Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Jadi Indonesia itu sudah terkenal pada masa Bani Umayyah. Di mana bukan hanya sekedar pulau saja, tapi sudah ada perkembangan peradaban gitu kan. Maka di situ Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi pelopor Islam masuknya ke Indonesia. Di balik sejarah-sejarah yang belum ada menyebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas membawa ke Indonesia Islam. Selanjutnya Muawiyah bin Abi Sufyan, dirinya menyempurnakan bentuk pemerintahan, di mana dirinya ini membentuk administrasi keuangan kayak tata usaha gitu kan, dari mana, dari daerah Bizantium, dan dipekerjakan dalam pemerintahan Bani Umayyah, di mana tata usaha ini menjadi sebuah bendaharanya gitu kan, bendahara pemerintahan. Maka di sini uang digolakkan menjadi sebuah pengembangan dana usaha untuk pemasukan di Bani Umayyah ini. Mungkin itu saja dari Bani Umayyah, dari Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsal Maulana. Di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai khalifah-khalifah yang terkenal. Ini bagian saya akan menjelaskan Marwan bin Hakam. Nah, Marwan bin Hakam ini
Khalifah keempat Daulah Umayyah yang berkuasa pada 684 sampai 685 Masehi. Nah, ia mewarisi kepemimpinan setelah Muawiyah bin Abi Yazid yang tidak meninggalkan putra dan tidak menunjuk penerus. Nah, dia dan keturunannya disebut Marwani, salah satu cabang utama dari Bani Umayyah. Nah, Marwan bin Hakam ini ke puncak kekuasaan Bani Umayyah menjadi titik balik yang sangat penting dalam sejarah perkembangan dinasti ini. Naiknya Marwan menandai berakhirnya era kepemimpinan Abu Sufyan dan beralih pada Hakam bin Abu Al-As. Nah, meski terbilang sangat singkat ya, Marwan bin Hakam ini menduduki singgasana dinasti Umayyah, namun Marwan bin Hakam ini membawa dinasti Umayyah ini menuju puncak keemasan gitu, puncak kejayaan, kemudian mengalami masa dekadensi yang parah hingga akhirnya tumbang. Nah, prestasi-prestasi Marwan bin Hakam ini hanya sedikit, walaupun sedikit tetapi sangat berpengaruh besar gitu bagi kejayaan Islam dan juga kejayaan Bani Umayyah. Yang pertama, prestasi Marwan bin Hakam yaitu menertibkan alat-alat takaran dan timbangan. Nah, itu sebuah gebrakan yang sangat dahsyat dari Marwan bin Hakam karena beliau membuat alat-alat takaran dan timbangan, lalu menertibkan juga. Karena Marwan bin Hakam ini ingin masyarakatnya itu adil terhadap masyarakat gitu. Sehingga alat-alat takaran dan timbangan itu sangat membantu masyarakat dalam berdagang ataupun ya berniaga lah. Nah, lalu yang kedua, Marwan bin Hakam ini pertama kali menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Setelah menertibkan alat-alat takaran dan timbangan, dia menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Jadi dalam jual beli mata uang tersebut digunakan gitu. Nah, lalu yang terakhir, yang ketiga, memberantas para pemberontak dengan cara yang keras dan tegas. Nah, Marwan bin Hakam ini memiliki karakter dan juga sikap yang sangat keras gitu dan juga tegas, tapi beliau lemah lembut di dalam kebaikan gitu. Jadi pada saat Khalifah Marwan bin Hakam menjadi khalifah, beliau secara tegas dan juga keras memberantas para pemberontak. Siapa saja yang memberontak, dia akan menghakiminya secara tegas. Mungkin begitu penjelasan saya mengenai Marwan bin Hakam. Nah, teman-teman, untuk khalifah yang ketiga ini bernama Walid bin Abdul Malik. Tapi dia bukan khalifah ketiga dari Bani Umayyah, tapi khalifah ketiga yang terkenal gitu ya. Kalau dari segi Bani Umayyah, Walid bin Abdul Malik ini kekhalifahan yang ke-6 di Bani Umayyah. Bisa dikatakan pada zaman Walid bin Abdul Malik ini masa kejayaannya Bani Umayyah satu, di mana Walid bin Abdul Malik bisa memasukkan Islam ke Andalusia. Andalusia ini sebuah kota yang menjadi pusatnya perdagangan di dunia pada masa itu. Maka sangat menakjubkan saat Walid bin Abdul Malik bisa menaklukkan pasukan Jerman dengan mengirimkan 12.000 pasukannya yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Dia ini sangat kuat mainnya. Karena kayak emang sudah strateginya bagus,
pasukannya bagus, maka sananya disiapkan lah gitu kan. Kayak persiapannya juga nggak cukup 1 hari 2 hari, tapi bisa sampai berbulan-bulan, dimana Walid bin Abdul Malik memiliki pola-pola latihan untuk para pasukannya untuk menyerbu dari pasukan Jerman gitu ya, yang dipimpin oleh Vagos Antorix gitu kan, yang nantinya dari penaklukan Andalusia di Bani Muawiyah ini menjadi penyebaran Islam yang lebih luas melalui sistem perdagangan. Mungkin itu saja dari prestasi Walid bin Abdul Malik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan membahas Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini merupakan seorang khalifah yang sangat terkenal di kalangan umat Islam. Beliau dikenal sebagai khalifah yang sangat adil, bijaksana, serta berpengaruh dalam memperbaiki keadaan umat Islam pada masanya. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini lahir pada tahun 682 Masehi di Madinah. Beliau merupakan cucu dari Khalifah Umar bin Khattab dan juga sepupu dari Khalifah Utsman bin Affan. Umar bin Abdul Aziz ini menikah dengan Fatimah binti Abdul Malik pada usia 20 tahun. Nah, Fatimah binti Abdul Malik ini yaitu putri dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dari pernikahan tersebut, Umar bin Abdul Aziz memiliki 4 orang anak, yaitu Abdullah, Abdul Malik, Ummul Hasanah, dan juga Fatimah. Umar bin Abdul Aziz ini menjadi khalifah pada tahun 717 Masehi. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah setelah Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Di bawah kepemimpinannya, Umar bin Abdul Aziz ini melakukan banyak reformasi dan perbaikan dalam pemerintahannya. Beliau sangat memperhatikan keadilan, keamanan, dan juga kesejahteraan. Nah, di sini ada beberapa prestasi-prestasi Umar bin Abdul Aziz yang sangat banyak gitu. Khalifah ke-8 Umar bin Abdul Aziz ini yang hanya memerintah selama 3 tahun. Itu dari 99 sampai 101 Hijriah. Nah, masyarakat muslim mengalami peningkatan kualitas hidup yang sangat drastis di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Di antaranya ada beberapa prestasi Umar bin Abdul Aziz, yaitu yang pertama, jabatan yang akan dipangkunya itu ditawarkan terlebih dahulu gitu kepada rakyatnya sebelum memilih Umar. Jadi Umar sebelum naik menjadi khalifah itu menawarkan terlebih dahulu kepada masyarakat atas jabatan kekhalifahannya ini. Tapi masyarakat dengan senang hati memilih Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Lalu yang kedua, Umar bin Abdul Aziz ini lebih mementingkan agama daripada politik. Abdul Aziz ini sangat memprioritaskan agama dibanding politik karena terpisah gitu antara agama dan juga politik. Lalu yang ketiga, mementingkan persatuan umat Islam daripada golongan. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini sangat mementingkan persatuan umat Islam dengan satu tujuan, satu rasa, satu pemahaman. Jadi tidak ada perpecahan ataupun golongan-golongan gitu. Lalu yang keempat, penyebaran dakwah yang dilakukan secara damai gitu. Tidak ada kekerasan ataupun pemaksaan, tapi secara damai. Lalu yang kelima, Umar bin Abdul Aziz ini adil terhadap semua pihak. Lalu yang keenam, sopan dan satu dalam bertutur gitu. Terus yang ketujuh,
mementingkan kebutuhan umum daripada kebutuhan pribadi. Jadi prioritasnya itu sangat bagus gitu. Beliau lebih mementingkan kebutuhan umum dibanding kebutuhan pribadinya. Terus yang kedelapan, membuka forum untuk masyarakat luas bertanya tentang hal agama, hukum, dan juga persoalan sosial lainnya. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini membuat sebuah forum yang dimana forum itu untuk masyarakat luas bertanya tentang hal agama, hukum, dan persoalan sosial lainnya supaya tidak ada perbedaan pemahaman, perbedaan tujuan, dan juga membantu menyelesaikan persoalan-persoalan para masyarakat. Terus yang kesembilan, mampu mengangkat status sosial dan derajat masyarakat menjadi makmur sehingga sulit mencari orang miskin di masa ini. Jadi ekonomi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini ekonominya itu meningkat drastis gitu. Sangat sukses lah bilang. Terus yang terakhir, yang ke-10, itu memberikan instruksi kepada gubernur Madinah untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis. Jadi ini yang sangat the best tuh, Umar bin Abdul Aziz mengkodifikasi hadis gitu. Di mana hadis-hadis itu dikumpulkan dan menyeleksi hadis-hadis yang dhaif dan mengumpulkan hadis-hadis yang sahih gitu. Mungkin itu prestasi-prestasi dari Umar bin Abdul Aziz. Nah, kesimpulannya, Umar bin Abdul Aziz merupakan sosok khalifah yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam. Beliau dikenal sebagai khalifah yang adil, bijaksana, serta sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Beliau berhasil melakukan banyak reformasi dan pemerintahan Islam dan memperbaiki kondisi umat Islam pada masa itu. Terus warisan Umar bin Abdul Aziz itu masih sangat terasa hingga saat ini dan menjadi inspirasi bagi umat Islam dalam memperbaiki keadaan masyarakat di seluruh dunia. Mungkin sekian penjelasan dari khalifah-khalifah yang terkenal. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.